Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang salat Jumat yang saya muliakan, Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu titik kebaikan dan keburukan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu an, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda: wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman. Abu Dzar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kami, katanya, dan tidak seekor burung yang terbang membalik-balikkan kedua sayapnya di udara, melainkan beliau telah menerangkan ilmunya kepada kita. Selanjutnya Abu Dzar Al-Ghifari berkata, faqala sallallahu alaihi wasallam: ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Kebesaran, kemurnian, dan kesempurnaan Islam dari hari ke hari sudah mulai bergeser. Ini semua disebabkan karena kemurnian Islam itu sudah terlihat samar-samar. Ingat kita akan sebuah hadis Huzaifah ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah masa keburukan itu akan ada masa kebaikan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am wa fihi dakhanun. Setelah masa keburukan itu ada masa kebaikan. Setelah masa jahiliyah itu ada masa keemasan Islam. Wa fihi dakhanun, akan tetapi kebaikan itu ada padanya kabut. Kebaikan yang sudah terlihat tidak murni lagi. Ada kebaikan seolah-olah itu Islam, tapi sesungguhnya itu bukan Islam.
seolah-olah dia menyiarkan Islam, tapi sesungguhnya ia menyebarkan subhat tentang Islam. Seolah-olah ia berceramah mendakwakan Islam yang rahmatan lil alamin, kata mereka, tapi sesungguhnya isinya adalah merusak Islam. Itulah yang disebut wa fihi dakhanun. Maka sahabat yang mulia ini kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma dakhanuhu?" Apa itu kabutnya wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi." Sekelompok kaum yang beribadah tidak berdasarkan sunnahku dan tidak mengikuti petunjukku. Inilah kabut yang menyebabkan warna Islam itu tidak lagi murni. Warna Islam itu sudah tidak lagi ada warnanya, tidak lagi sempurna sebagaimana dulu zaman Nabi dan para sahabat. Karena di sana ada kabut. Di sana ada yang menutupi kebaikan itu. Yang menutupi kebaikan itu adalah sekelompok umat Islam yang beribadah tidak berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuk yang bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ta'rifu minhum wa tunkir. Itulah kebaikan. Kamu mengenal kelompok itu. Kamu mengenal pengajiannya, kamu mengenal ajarannya, dan kebaikan bagimu adalah manakala kamu mengingkarinya. Kebaikan yang sudah tidak lagi murni disampaikan oleh orang-orang yang katanya menyebarkan Islam, tapi sesungguhnya ia merusak Islam itu dari dalam. Kebaikannya adalah kamu kenali mereka, kemudian kamu ingkari kelompok-kelompok itu. Kemudian sahabat yang mulia ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa pelopornya? Pelopor orang-orang yang katanya mendakwahkan Islam itu, tapi sesungguhnya yang dia dakwahkan justru adalah hal-hal yang merusak Islam. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, du'atun ala abwabi jahannam, bermunculan dai-dai yang menyeru umat ini ke dalam neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti seruan para dai itu, maka mereka akan ikut terseret masuk ke dalam neraka jahanam. Sahabat yang mulia ini bertanya pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sibhum lana, apa ciri-ciri dai yang dakwahnya seolah-olah menyebarkan Islam, menebarkan sunnah, tapi bagi orang yang paham, yang sering duduk di majelis ilmu, mendengarkan penjelasan-penjelasan para ulama, dia akan paham sesungguhnya itu bukan Islam yang dia dakwahkan, tapi itu syubhat yang justru akan menghancurkan Islam itu dari dalam. Maka ditanya, apa ciri-ciri dai yang dakwahnya akan menyeret umat ini masuk ke dalam neraka jahanam? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari kelompok kalian, artinya dari dalam diri umat Islam. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka juga berbicara dengan bahasa kalian, menyebarkan Al-Quran, menyebarkan hadis. Tapi Al-Quran dan hadis diterjemahkan
Quran ditafsirkan sesuai dengan cara dan pola pikir mereka. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Fama tara in adrakani zalik," ditanya oleh sahabat yang mulia, apa yang mesti kami lakukan jika kami sudah menemukan da'i seperti itu? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, jika kalian sudah menemukan da'i yang dakwahnya justru akan mengajak kalian, menyeret kalian ke dalam neraka jahanam, maka ingkari dakwahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, berpegang teguhlah kepada jamaah kaum muslimin dan imam-imam mereka. Fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun, ditanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau kami tidak menemukan jamaah kaum muslimin, kami tidak pula menemukan imam? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan firqah itu semuanya. Sekarang kita ini diseru agar berislam itu berorganisasi, sedangkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, berpegang teguh pada jamaah kaum muslimin dan imam-imam mereka. Manakala jamaah kaum muslimin belum terbentuk, imam-imam kaum muslimin belum terbentuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, fa'tazil tilkal firaq kullaha, jangan menjadi orang Islam yang berorganisasi, jangan menjadi orang Islam bagian dari organisasi Islam tertentu. Fa'tazil tilkal firaq kullaha, tinggalkan firqah itu semuanya. Walau anta adda ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala zalik, walaupun kalian memegang pokok pohon, menggigit pokok pohon, karena anda seorang diri, mungkin anda akan dikatakan asing karena tidak terlibat dalam satu organisasi Islam, maka istiqomahlah dalam kesendirian anda, yang hanya bisa dilihat oleh para tulab yang menghabiskan waktunya duduk di majlis-majlis ilmu, mengkaji kitab-kitab para ulama. Tapi sebagian besar masyarakat kita nggak paham apakah dakwah da'i ini benar-benar mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus saleh, ataukah mengajak kepada Islam versi dia. Maka solusinya adalah jangan menjadi orang Islam yang berkelompok-kelompok, tapi jadilah umat Islam yang hanya berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para salafus saleh, walau anda seorang diri. Jamaah sekalian, kita hidup di akhir zaman, ditandai dengan bermunculannya du'atun ala abwabi jahannam, bermunculan da'i yang menyeru kepada neraka jahannam. Dalam riwayat yang lain, Nabi memberikan ciri khas lain dari da'i tersebut, fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Di antara mereka ada orang-orang yang hatinya seperti hati setan dalam tubuh manusia. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang memberikan ciri khas lain dari da'i yang dakwahnya justru merusak Islam. Padahal Islam ini innal halal bayyin
wal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tidak ada samar-samar. Sekarang kita mendengar, persoalan ini kan masih debatable. Ada ulama yang mengatakan boleh, ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Itu dakwah mereka. Dan jangan satu kelompok mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar. Dalam kasus tertentu para jamaah sekalian, musik dalam pandangan Islam, jumhur ulama mengatakan haram. Tidak ada satu penafsiran ulama yang mengatakan bahwa musik samar hukumnya. Semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan musik haram berdasarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal harir wal khamr wal ma'azib. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, berarti sebelumnya haram. Sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat-alat musik. Di mana letak bahwa nas ini masih zon? Masih dimungkinkan ulama berbeda pendapat. Di mana letaknya? Semua ulama mazhab mengatakan bahwa musik hukumnya haram. Maka antara nada dan dakwah, bila itu disambungkan dengan Islam, maka itu ibarat air dengan minyak para jamaah sekalian. Dengan demikian, mari kita belajar tentang Islam ini dari sumbernya. Islam ini tegak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikan oleh para da'i-da'i yang paham tentang Al-Quran dan As-Sunnah, yang penafsirannya tidak keluar dari penafsiran para ulama salaful ummah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita ke jalannya yang benar. Semoga kita istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walau kita seorang diri. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.